Oke, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita masuk ke kerajaan maritim yang ada di Indonesia, terutama Hindu-Buddha dan nanti juga Islam, perlu kita ketahui secara sekilas saja jalur-jalur perdagangan kuno internasional yang pernah ada, dan itu akan menjadi sarana untuk masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah ada yang namanya dulu jalur sutra. Jalur sutra kita kenal, mungkin kalian sudah pernah mempelajari jalur sutra. Ini adalah pusat-pusat yang dihubungkan oleh jalur sutra. Nah, nanti coba kalian pelajari kembali sejarah perdagangan dunia internasional, atau mungkin dalam sejarah wajib pernah mempelajari ini. Ini adalah yang disebut dengan jalur darat dari Eropa ke Cina dan sebaliknya dari Cina ke Eropa. Nah, ini yang merupakan jalur-jalur darat. Nah, sedangkan yang tidak jelas ini, tampilan ini adalah jalur pendukung yang menghubungkan daerah-daerah perdagangan tertentu. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Ini adalah jalur darat. Nah, kemudian kita coba perubahan yang terjadi setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jalur perdagangan yang tadinya melalui darat, misalnya ini ada nama jalur sutra, ini yang tadi nanti akhirnya ke Cina, daerah Cina, ke Eropa, Cina Eropa, atau Asia Eropa. Nah, sekarang mulai muncul jalur-jalur baru yang melalui laut. Nah, ini dan seterusnya kita bisa lihat di sini. Kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia mulai diperhitungkan untuk perdagangan, terutama karena penghasil rempah-rempah yang sangat berlaku di Eropa. Nah, ini di keterangan juga sudah ada. Ini jalur perdagangan pelayaran terutama Arab, Cina, dan sebelumnya ini juga kalau berhubungan dengan masalah Hindu-Buddha, ini juga akan dilewati oleh pedagang-pedagang Hindu-Buddha maupun mereka yang membawa pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha. Tujuan utama adalah berdagang, tetapi dari perdagangan inilah mulai muncul yang namanya konsep untuk mulai mengembangkan, mulai menyebarkan kebudayaan-kebudayaan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, nah ini yang sudah modern, tahun 1500 dan 1600, atau sekitar abad ke 16 dan 17, ini setelah kolonialisme, tetapi ini enggak penting. Nah, ini kembali ke sini. Yang menjadi pertanyaan sekarang itu adalah mengapa selain tadi yang saya sebutkan, yang sudah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan
jalur perdagangan yang dulu melalui jalur darat yang disebut dengan jalur sutra. Kemudian mulai berkembang melalui jalur laut atau pesisir laut dengan tumbuhnya kota-kota pelabuhan dagang. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mendorong dari para pedagang itu mulai mengembangkan jalur perdagangan melalui laut. Kemudian yang kedua, faktor apa sajakah yang menyebabkan para pedagang ini masuk ke wilayah Indonesia? Saya ulangi, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, faktor apa atau mengapa para pedagang ini mulai mengembangkan atau beralih dari jalur darat atau jalur sutra ini beralih ke jalur laut atau melalui kota-kota pelabuhan untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Mengapa mereka beralih atau ada peralihan atau perubahan jalur perdagangan dari darat ke laut? Singkatnya itu, mengapa terjadi perubahan? Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan jalur darat ke jalur laut? Itu yang pertama. Yang kedua, faktor apa saja yang mendorong para pedagang itu untuk masuk ke wilayah Indonesia? Silahkan jawaban Anda tulis di komentar di Google Classroom. Mau 1, mau 2, mau 3, silahkan kemukakan pendapat Anda. 2 pertanyaan tadi. Silahkan coba untuk memikirkan jawabannya, kemudian tuliskan. Saya tunggu di komentar Google Classroom. Oke, silahkan mengerjakan. Nanti kita baru masuk ke materi utama mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian, terima kasih, selamat pagi.